Di sini saya sudah siapkan ada 5 dengan kategori masing-masing. VLOOKUP umum, ada VLOOKUP dengan data validation, ada VLOOKUP dengan name range, ada VLOOKUP dengan kombinasi formula, maupun VLOOKUP dengan kombinasi if error. Kita mulai dari yang umum dulu, yang nanti akan kalian temui ketika ikut tes kerja. Perhatikan dengan baik ya. Untuk sel-sel kosong ini kita bakal isi. Nah, ini saya sengaja kosongkan biar nanti menjadi study case kita ketika kalian bekerja. Nah, gimana caranya kalian bisa memunculkan jawaban di sel-sel kosong ini? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Oke? Nah, VLOOKUP bisa kita pakai. Kalau kita perhatikan dengan baik, di sini kan ada nama produk ya. Berarti nanti kita bisa memilih salah satu di antara nama produk ini untuk kita munculkan. Katakanlah nanti di sini kita pengen munculkan merek, gitu ya. Mereknya apa? Harganya berapa, kodenya apa, ya. Jadi caranya itu bukan dengan mengkopas ya. Siapa tahu nanti kalian kopas begini, ini salah. Jadi meskipun kelihatannya sederhana, ini nggak boleh dilakukan main kopas-kopas, karena kalau di tes itu nanti yang diperiksa itu bukan hasil yang muncul di dalam gitu. Jadi kalau misalnya nanti ke depan coba kamu munculkan produk speaker gitu. Masa kalian kopas lagi? Copy lagi, kopas lagi di sini. Coba munculkan produk mouse, kopas lagi. Iya kan? Jadi kalau misalnya berulang kali kalian update data, maka berulang kali juga kalian akan kopas. Dan ini tidak worth it banget gitu, nggak keren banget gitu ya kalau misalnya kalian kerjanya pakai kopas-kopas. Makanya ada rumus VLOOKUP yang mana nanti kita akan mengambil satu acuan saja yang itu akan otomatis mengubah hasil lainnya. Kayak misalnya ketika kita mau mengubah produk di sini, laptop, ya otomatis akan muncul kodenya, muncul mereknya, muncul harganya, muncul semua gitu. Ya. Begitu juga kalau misalnya kita pilih mouse, ya udah dia langsung menyesuaikan di sini ke 04, di sini Logitech, ke sini 150.000. Jadi nggak usah pakai kopas lagi. Kita cukup ngambil satu acuan aja. Oke, kira-kira sudah paham ya di sini ya studi kasusnya. Nah, sekarang kita coba kerja. Kita akan mengerjakan langsung sekaligus 3 kolom. Kode, merek, sama harga. Ya. Jadi ini ada acuan kita sekarang adalah nama produk. Kita masukkan rumusnya sama dengan VLOOKUP. Memasukkan rumus VLOOKUP itu cukup 2 huruf aja, nggak usah diketik semuanya. Nanti akan ada sugesti rumus. Kita langsung aktifkan dengan menekan tombol tab atau double klik pakai mouse juga boleh. Nah, dia akan muncul tuh rumusnya atau penjelasan dari rumus-rumus tersebut. Ada lookup value sampai dengan range lookup. Kita harus paham satu demi satu dari penjelasan rumus ini biar kita bisa jago VLOOKUP. Nggak hanya sekedar hafal urutannya, tapi kita paham dengan sempurna. Pertama, lookup value. Lookup value itu adalah sel yang menjadi acuan, yang mana nanti kalau sel itu kita ubah, maka akan mengubah hasil dari kodenya, mereknya, maupun harganya secara sekaligus. Oke? Berarti di sini yang kita ambil acuannya adalah nama produk, karena untuk acuan VLOOKUP itu dia hanya bisa berada di ujung kiri gitu acuannya. Jadi nggak bisa di ujung kanan. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dari referensi di atas ya, di tabel soal ini, tabel bantu di atas, ini yang paling ujung kiri kan nama produk ya. Berarti itu yang menjadi acuannya. Oke? Setelah kita klik untuk lookup value-nya di sel nama produk, kita lanjut dengan tanda baca. Tanda baca juga penting nih guys. Tanda baca itu beda-beda di setiap komputer. Ada yang pakai koma, ada yang pakai titik koma. Nah, komputer saya pakainya koma nih. Kelihatan jelas ya di sebelah tulisan lookup value itu saya pakainya koma. Nanti kalau di situ tanda baca kalian titik koma, kalian pakai titik koma biar seragam dengan format yang ada di komputer. Selanjutnya ada table array. Table array itu adalah tabel referensi atau tabel data yang memuat keseluruhan jawabannya nanti yang akan kita ambil. Nah, dalam hal ini table array-nya adalah ini. Dan yang kita blok itu cukup isinya saja ya, judulnya nggak usah. Oke, kunci dengan menekan tombol F4 atau Fn F4. Jadi urutannya harus tepat ya. Setelah kalian ngeblok table array, kunci. Jangan kelewatan kuncinya, masuk ke column next number, baru
table array-nya ketinggalan tuh saya kunci deh gitu kan. Nah, sebaiknya kalian bisa memahami urutannya biar nanti satu kali jalan selesai gitu, nggak bolak-balik ya. Setelah dikunci, berikutnya kita lanjut dengan koma lagi, ada namanya call index num. Call index num itu ada pada kolom keberapa yang mau kita munculkan. Ada beberapa cara sebenarnya ya yang bisa kita terapkan untuk penggunaan rumus VLOOKUP. Ada yang satu demi satu, ada yang langsung otomatis 3. Saya akan jelaskan dulu yang satu demi satu. Dan saya akan compare nanti dengan otomatis 3. Itu apa perbedaannya gitu ya. Oke, kalau yang umum itu kan kita masukkan call index num dari kode ya. Karena kita sekarang bekerja pada sel kode. Kode ada pada kolom keberapa nih kode? Nama produk kolom pertama, kode kolom kedua. Jadi acuan perhitungan kolomnya itu dimulai dari awal kita ngebloknya di mana. Karena kita memulai blockingnya di kolom nama produk, berarti nama produk ini kolom pertama hitungannya. Kode berarti kolom kedua. Betul, Kak Hamid Ulfa. 2, koma. Nah, terakhir ini ada 2 nih range lookup-nya. Ada yang true, ada yang false. Mudah-mudahan gak ada yang bingung lagi ya di antara kedua ini. Kalau true itu dia datanya berupa rentang. Sementara data di atas ini dia jelas gitu ya, bukan rentang. Rentang itu kayak 1 sampai 10, dia dapatnya apa, 20 sampai 30 dapatnya apa. Kalau ini nggak ada rentang datanya. Udah jelas ya, makanya kita pakai yang exact match atau false. Sampai di sini kita boleh enter, nanti muncul jawabannya N per A. Kenapa? Karena belum ada acuannya. Jadi kita cukup ketik aja acuannya misalnya laptop ya. Tuh, dia bakal muncul, kodenya adalah K01. Kalau kita ganti lagi misalnya monitor. Monitor. Enter, tuh berubah lagi menjadi K05. Intinya adalah acuan ini nanti akan mengubah kode yang muncul di sini karena dia menyesuaikan dengan pembacaan tabel di atas. Untuk hasil yang lain itu kita boleh kopas ya satu-satu. Ini kita kopas aja karena cuman beda di call index num-nya saja. Copy. Kemudian di sini kita boleh paste ya. Ganti menjadi kolom keberapa nih merek? 3 ya. 3, enter. Nah, di sini juga begitu, kita langsung kopas aja. Tinggal kita ganti di kolom keberapa tuh? Harga. 4 ya. 4. Nah, ini yang saya bilang cara manual. 1 per 1. Dan ini boleh dibenarkan juga, hasilnya juga nanti akan benar gitu, nggak ada yang salah dari penggunaan rumus ini. Cuman agak menyita waktu kalian kalau kalian melakukannya satu-satu. Bagaimana kalau misalnya kolom yang kalian kerjakan itu sampai 10 atau 20 kolom sengaja memang dites kepada kalian dan kalian cuman dikasih waktu 1 menit atau nggak sampai 1 menit, 30 detik. Gimana caranya kalian mengerjakannya dalam waktu yang singkat itu bisa langsung selesai 20 kolom sekaligus atau 7 kolom sekaligus gitu kan. Kalau kopas kan pasti mengambil banyak waktu ya. Nah, kita bisa pakai metode paralel. Jadi saya coba masuk ke dalam ya. Nah ini, saya hapus aja biar nanti kalian nggak bingung urutannya. Setelah setelah table array tadi, yang ini, table array, itu kan kita mau masuk di call index 6 nih. Ada pada kolom keberapa, ya kan? Atau saya hapus aja semua deh ya, biar kalian enak dari awal. Oke, sama dengan VLOOKUP, kemudian kita klik lookup value-nya di sini, koma, table array-nya kita blok isinya saja ya, judulnya nggak usah. Kemudian kita kunci dengan menekan tombol F4 atau Fn F4, koma lagi. Nah, di bagian call index 6-nya kita akan paralel langsung 3 kolom sekaligus karena kita kan pengen memunculkan kolom kode, merek sama harganya, gitu kan. Kita boleh menggunakan simbol buka kurung kurawal. Nanti dia akan langsung memparalel 3 kolom untuk dimunculkan jawabannya dalam satu sel ini. Kolom pertama yang pengen kita hadirkan atau pengen kita munculkan adalah kolom kode. Ada pada kolom keberapa tadi kode? 2 ya. 2. Lanjut, koma. Pemisah antar kolomnya ini beda-beda tiap komputer ya. Kebetulan komputer saya cocoknya itu pakai koma. Nanti kalian coba, kalau nggak bisa koma ganti dengan backslash. Kalau nggak bisa backslash ganti dengan garis miring.
Kalau nggak bisa garis miring, ganti dengan titik koma. Kalau nggak bisa juga, ganti dengan titik 2. Pokoknya kalian coba ganti deh simbol paralelnya biar nanti dia bisa terhubung. Oke, kebetulan saya cocoknya pakai koma. Lalu lanjut ke kolom berikutnya di merek. Merek itu kolom keberapa? Produk pertama, kode kedua, merek ketiga ya. 3. Koma lagi untuk harga itu kolom keempat. Lalu saya tutup kurung kurawal biar nanti dia bisa menerima perintah yang kita sampaikan tadi di rumus ini, bahwa kita pengen munculkan langsung kolom kedua, ketiga, dan keempatnya sekaligus gitu ketika sudah di enter ya. Koma, lalu pakai false ya, sama kayak tadi, nggak ada perbedaan. Balas kurung, enter. Maka nanti dia akan langsung memunculkan jawaban K05, itu monitor kan ya, monitor K05 betul, ouch, sama harganya 1 juta. Nah, ketika kita mengganti di sini misalnya jadi speaker, tuh keganti juga kodenya, mereknya sama harganya. Secara otomatis. Bisa menghemat beberapa detik waktu lah ya dibandingkan kalian melakukan kopas kayak tadi. Kopas rumus, ganti kolom, kopas rumus, ganti kolom gitu. Oke, kita mulai yang kedua. VLOOKUP dengan data validation. Nah, ini juga merupakan salah satu model rumus VLOOKUP yang nanti akan kalian bisa pakai dan lebih memudahkan kalian lagi nantinya. Contohnya ada di sini nih. Kalau saya klik di sini, itu ada tombol kan? Tombol yang akan memunculkan list atau daftar nama-nama produk yang tersedia di tabel. Nah, ini ada laptop, ada speaker, ada keyboard, ada mouse, ada monitor. Dan ini memudahkan kalian untuk tidak lagi melakukan pengetikan seperti di VLOOKUP umum. Ini kan kalau yang di atas kan kita harus ketik-ketik dulu ya, baru bisa muncul gitu jawabannya. Jadi repot. Jadi kalau salah ketik, hasilnya malah nggak muncul. Misalnya gini, saya sengaja kasih salah ketik ya. Nah, oh N per A dia. Kenapa? Karena nggak ada nama produk import ya, nggak ada. Kebetulan salah ketik aja gitu, typo dan lain sebagainya atau salah satu huruf. Nah, bingung kita. Jadi kita capek gitu ya harus ngetik dengan pas biar jawabannya bisa tepat. Nah, kalau dengan menggunakan data validation itu nggak perlu khawatir kita salah ketik lagi karena sudah muncul dalam bentuk tombol list. Dan nama-namanya ini sesuai dengan yang tertera di sel atau kolom nama produk. Jadi tinggal main klik-klik aja keyboard gitu kan. Kita klik lagi mouse, kita klik lagi laptop dan seterusnya. Enak tuh, memudahkan kita untuk tidak salah mengetik. Nah, bagaimana caranya Pak untuk memunculkan tombol data validation ini? Kan itu pertanyaannya ya. Oke, sekarang saya hilangkan dulu tombol data validation-nya dan kita akan coba mulai untuk memasukkan data validation tersebut ya. Oke, saya clear dulu. Nah, sekarang sudah nggak ada kan? Nggak ada tombolnya, saya hapus nih. Kosong ya? Kosong. Kita klik dulu sel yang pengen kita tempati untuk memunculkan tombol data validation-nya atau tombol list-nya tadi. Setelah kita klik, kalian masuk di tab data di atas. Oke. Kemudian kalian pilih data tools yang ini. Setelah itu arahkan ke data validation. Ini ya, data validation tulisannya ya. Klik pilih data validation. Agak sedikit kepotong tuh di layar tapi masih bisa kebaca dia kayaknya ya. Data validation tulisannya. Itu kalian klik aja satu kali. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini. Kotak dialog ini adalah kotak dialog yang nanti kita akan bisa setting biar kita bisa buat daftar kayak tadi. Nah, di bagian setting ini kalian ubah ya. Untuk allow-nya ubah dari any value menjadi list. Artinya nanti kita bakal bisa bikin kayak daftar itu yang sudah saya lihatkan pertama ya. Klik listnya. Sorry, kok salah klik jadi desimal ya. Kita pilih list. Agak nge-lag komputer saya. Nah, setelah itu di bagian source, kalian klik dulu. Source ini gunanya untuk bisa diisi dengan listnya nanti apa, daftarnya nanti apa. Jadi untuk bisa lebih mudah, nggak usah diketik-ketik gitu kan, kita blok aja. Setelah kalian klik di source-nya, blok kolom nama produk. Isi kolom nama produknya kalian blok begini.
Artinya adalah nanti isian dari blockingnya akan muncul menjadi list atau daftar nama. Kayak laptop, speaker, keyboard, mouse, monitor nanti akan muncul kayak tadi gitu. Dalam bentuk daftar ya. Habis itu kalian klik OK, maka nanti akan muncul tuh kotak dialognya. Tombol drop down listnya kayak gini. Nah, tinggal kalian klik, dia bakal muncul. Mulai dari laptop sampai dengan monitor sama persis dengan yang ada di sini. Karena kan tadi acuannya di sini gitu kan. Dan ini berlaku untuk seberapa banyak data yang kalian blok tadi. Kalau misalnya datanya kebetulan banyak sampai ke bawah, ya udah nanti dia bakal ngikut data yang kalian blok itu. Jadi nggak usah repot-repot ngetik-ngetik ya. Semuanya bakal muncul kayak gini. Oke? Oke. Setelah itu, barulah kita menggunakan rumus VLOOKUP-nya. Ya, nanti kita akan memunculkan harganya saja. Jadi beda kayak di atas ya. Kalau di atas kan tadi kita munculkan langsung 3 kolom. Nah, kalau ini kita pengen munculkan harganya doang. Harganya kan ada di kolom keempat ya. Jadi rumusnya itu sama dengan yang tadi. Kita ulangi saja. Kita klik ya, sama dengan VLOOKUP. Aktifkan dengan menekan tombol tab ya. Kemudian klik lookup value atau sel acuannya di sini ya, sama nama produk. Koma, table array-nya kita blok isi dari tabel bantunya. Oke. Habis itu kita kunci dengan menekan tombol F4 atau FNF4. Kemudian koma lagi, call index num. Ada pada kolom keberapa harga yang ada di tabel ini. Produk kolom pertama, kode kolom kedua, merek kolom ketiga, harga kolom keempat. Oke, masukkan 4 ya. Koma, false atau 0 juga boleh ya. Jadi kalau kalian mau pakai false boleh, mau pakai 0 juga boleh. Karena 0 ini adalah pengganti dari false. Sama, 0 dengan false itu sama. Enter. Hasilnya N per A. Kenapa? Karena belum ada acuannya di sini. Jadi kita pilih dulu acuannya di sini ya. Misalnya saya mau pilih keyboard. Tuh muncul harga keyboard 300.000, betul ya? Betul. Terus saya ganti lagi di sini. Aduh, nge-lag nih komputerku. Mouse harganya 150.000, betul ya? Betul, 150.000. Terakhir totalnya itu tinggal kita kalikan saja ya. Harga dikali unit itu totalnya muncul di sini. Jadi boleh kayak gini aja. Sama dengan kita klik harganya. Lalu kita masukkan simbol bintang untuk perkalian. Kemudian kita klik unitnya. Oke. Habis itu kita tekan tombol enter saja. Muncul 750.000 ya, perkalian dari 150.000 dengan 5 unit. Nah, untuk model ketiga ini kita akan sedikit mengonversi cara pengambilan table array-nya. Kalau biasanya table array-nya kan kita blok ya, seperti ini. Itu di tengah-tengah rumus kan kita blok table array-nya, kita kunci dengan F4 gitu kan? Itu agak repot kalau misalnya ada kendala di tombol F4-nya. Karena kadang-kadang ada yang nggak bisa berfungsi dengan baik tuh tombol F4-nya. Bagaimana caranya itu? Biar nanti kita nggak usah pakai tombol F4 lagi, nggak usah pakai tombol FNF4 lagi. Bisa pakai alternatif name range aja. Jadi name range ini menjadi solusi bagi kalian yang nggak mau repot menggunakan tombol F4 lagi. Karena dia akan langsung otomatis absolute, otomatis mengunci di awal. Caranya gimana? Caranya kalian blok aja dulu referensi table array-nya. Isinya aja ya, judulnya nggak usah. Setelah itu, kalian klik kanan, pilih define name. Oke? Define name. Maksudnya adalah kita pengen memberikan nama terhadap range yang kita blok ini. Klik. Nah, di sini akan muncul nih kotak dialognya. New name. Kita boleh kasih nama, terserah mau kasih nama apa. Yang nantinya ketika kita klik dalam rumus itu nanti akan menjadi workbook yang akan aktif ketika kita pilih. Jadi dia akan menjadi pengganti blocking table array. Kita nggak usah blok-blok lagi table array-nya, nanti langsung aktifkan aja. Misalnya kita kasih nama apa nih bagusnya? Tabel aja ya. Tabel. Usahakan kalau bisa satu kata aja biar nanti nggak repot kita
buat, karena dia nggak bisa pakai spasi untuk name range-nya ini. Nanti kita hubungkan dengan underscore baru bisa. Oke? Oke. Nah, perhatikan di bagian reverse to-nya. Reverse to ini seperti yang saya bilang tadi, ini adalah keterangan area yang kita blok tadi. Dan kalau kita perhatikan yang sesama, di sini sudah ada tombol dolarnya atau absolute-nya kan? Nih, absolute, B, absolute 4, absolute E, absolute 8. Ini yang nanti akan muncul ketika kita menekan F4. Sehingga ketika kita sudah menggunakan name range, kita nggak usah lagi pakai F4 gitu, karena sudah terwakili oleh name range di sini otomatis dia. Kita klik OK ya atau enter untuk bisa menyempurnakan hasil dari name range-nya. Nah, sekarang tinggal kita pakai nih di tabel ini untuk rumus VLOOKUP-nya. Coba ya, caranya sama aja kok. VL, aktifkan, kita klik lookup value-nya, kemudian koma atau titik koma. Nah, table array-nya jangan kalian blok lagi ya, nggak usah. Langsung ketikkan aja tabel. Tuh, saya baru ngetik 2 huruf, dia langsung muncul sugestinya di situ tabel. Dia mirip seperti rumus, tapi bukan rumus. Kalau rumus kan dia ikonnya fx. Kalau ini ikonnya kayak workbook gitu. Jadi dia adalah name range yang tadi sudah kita buat. Ya, bentuknya kayak gini, ada icon workbooknya. Kita bisa aktifkan seperti mengaktifkan rumus. Boleh dengan menekan tombol tab, boleh juga di double klik ya, biar nanti dia aktif. Indikator aktif itu nanti warna dari name range itu akan sama dengan warna area blocking kita. Di sini kan warna merah tabel, tulisan tabelnya kan. Untuk area blocking kita tadi di name range itu sama juga warna merah. Oke? Nggak usah pakai F4 lagi, langsung aja koma, call index 6 ada pada kolom keberapa nih? Harga, karena kan kebetulan yang mau kita tampilkan di sini adalah harga kan, 4 ya. Nah, kolom keempat. Koma, kita pakai vols. Oke? Pakai 0 juga boleh. Enter. Nah, tuh muncul 6 juta. 6 juta. Betul ya? Laptop 6 juta bener ya? Bener. Nah, kalau kita ganti misalnya di sini, laptopnya kita ganti menjadi apa nih? Mouse ya. Tuh berubah harganya jadi 150.000 menyesuaikan dengan data yang ada di tabelnya. Nah, sementara untuk totalnya ya kita tinggal kalikan aja ya. Harga dikali unitnya sama. Tuh udah muncul. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 4. VLOOKUP dengan kombinasi formula. Kita diminta memunculkan totalnya langsung. Nah, kalau kita perhatikan soalnya di sini cuma tersedia nama keyboard sama unit gitu kan. Nggak ada harga keyboard, nggak ada. Harusnya kan di sini ada harga keyboard ya. Harga keyboard berapa nih? 300.000. Harusnya di sini ada kolom keyboard khusus biar nanti bisa menjadi pengali dengan unitnya. Nah, di sini nggak ada, nggak disediakan di soal. Gimana caranya kita bisa mengalihkan harga keyboard yang 300.000 ini dengan 9 unit biar muncul hasilnya di sini? Kan gitu soalnya ya. Nah, kita bisa langsung masukkan saja dengan menggunakan VLOOKUP. Kita gabungkan dengan formula perkaliannya. Caranya adalah sama dengan VL, aktifkan. Kemudian kalian klik lookup value-nya atau yang menjadi acuannya, dalam hal ini adalah nama produk ya, sama kayak tadi. Koma, table array-nya adalah isi dari tabel bantu. Ya, masih sama juga, nggak ada perbedaan. Setelah kalian blok, jangan lupa dikunci dengan menekan tombol F4. Oh, dia udah muncul name range ya, karena tadi kita udah bikin name range, jadi kita nggak usah lagi pakai tombol F4, kita langsung aktifkan aja table ini dengan menekan tombol F4. Tombol tab. Nah, sudah aktif tuh name range-nya tabel ya. Lanjut koma, call index 6. Ada pada kolom keberapakah harga? Kenapa harga Pak yang diambil? Ya, karena harga ini yang akan kita ambil nominalnya untuk kita kalikan nanti dengan unit gitu. Makanya kita hitung tuh harga kolom keberapa. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Koma, 0 atau vols ya. Sama kayak tadi. Nah, sebelum kita enter, itu kita harus kalikan dulu. Kita harus kalikan dulu dengan unitnya. Biar apa, Pak? Biar nanti data yang muncul di sini bukan hanya data harga dari keyboard doang, tapi nanti sudah dikalikan dengan unitnya.
Jadi biar kita nggak dua kali bikin tabel lagi atau bikin kolom lagi gitu kan. Langsung aja sambung di sini. Kali klik unitnya. Gitu maksudnya. Sehingga nanti kalau kita mau kotak-kotakan ya, hasil pembacaan dari tabel VLOOKUP ini kan nanti munculnya untuk keyboard adalah 300.000 gitu kan. Nah, 300.000 ini akan langsung dikalikan dengan 9. Ketika kita enter, muncul tuh 2.700.000 ya. 300.000 kali 9, 2.700.000, betul nggak? Betul, gitu maksudnya. Yang terakhir, VLOOKUP kombinasi if error. If error itu apa sih, Pak? If error itu adalah rumus yang bisa kita gunakan untuk mengganti hasil error dengan tampilan yang lain. If error. If itu kan jika, error itu adalah error gitu kan, ada kesalahan. Jika ada kesalahan atau hasilnya mungkin error, kita pengen ganti dengan kalimat apa atau kita ganti dengan format apa, itu boleh kita menggunakan rumus if error. Gambarannya kayak gitu. Nah, pengaplikasiannya gimana, Pak? Coba saya kasih lihat dulu studi kasusnya ya. Di sini kita diminta menampilkan harga coklat. Oke, coklat ada di sini. Oh, nggak ada harga coklat kan? Nah, studi kasusnya begini, misalnya VLOOKUP ya. Kita klik nama produknya sebagai acuan, kemudian koma, table array-nya itu adalah tabel tadi ya, sudah kita kasih nama tabel. Kemudian koma, call index 6, harga itu ada pada kolom keberapa? 1, 2, 3, 4, koma, range lookup-nya adalah vols atau 0 ya. Nah, sederhananya VLOOKUP kan begini yang umum kita pakai. Kita munculkan atau enter, nanti dia N per A. Kenapa? Karena coklat nggak ada di dalam referensi ini. Nanti kita ganti dengan yang tersedia di dalam produk baru ada. Misalnya kita ganti dengan laptop ya. Tuh baru muncul hasilnya 6 juta harganya laptop. Kalau kita ganti dengan yang lain kayak tadi si coklat ya. Ada produk coklat, nggak ada N per A. Nah, inilah yang disebut dengan pesan error. Errornya itu adalah N per A. Nah, gimana caranya kita menghidden atau menyembunyikan pesan error N per A ini biar nanti hasilnya itu bisa lebih rapi gitu loh. Format laporan kita itu nggak terkesan kayak laporan yang berantakan meskipun jawabannya nggak tersedia. Nah, kita bisa ganti dengan kalimat tertentu kayak misalnya tidak tersedia atau mungkin produk nggak ada atau mungkin kita kosongkan saja kalau memang tidak ada produknya di situ. Caranya gimana? Pakai if error. Saya masuk ke rumusnya ya, kita double klik aja di rumusnya atau tekan F2 aja di rumus itu. Kita akan masuk di mode sintaksnya, mode rumusnya kayak gini. Nah, di depan setelah sama dengan, kita tinggal tambahkan rumus if error. Tuh, muncul ya, if error. Aktifkan dengan menekan tombol tab. Lalu kita langsung ke ujung belakang rumus. Langsung klik aja di paling kanannya setelah tutup kurung itu. Sambung dengan koma. Di sini ada keterangan value if error ya di rumusnya itu. Di rumus if errornya. Value if error ini artinya nilai jika error. Artinya kita pengen menampilkan keterangan apa jika hasil yang ditampilkan dalam sel ini itu error. Kita pengen ganti dengan tampilan apa gitu maksudnya. Oke. Nah, untuk menggantinya kita bisa buka dengan tanda petik. Lalu misalnya pesan errornya adalah produk nggak ada misalnya. Jadi kalian boleh custom ya, boleh pakai kalimat kalian apapun gitu, terserah. Intinya adalah kalimat ini nanti akan menjadi pengganti pesan error tadi. Jadi kalau sebelumnya hasilnya yang muncul adalah N per A karena tidak ada harga untuk produk coklat, nanti yang muncul akan bertuliskan produk nggak ada. Ya, sampai di sini kita boleh balas kurung, enter. Tuh muncul dia, produk nggak ada. Dan jangan khawatir ya, ini tidak akan mengubah hasil lain apabila kita memasukkan nama produk yang tersedia di dalam tabel. Kayak misalnya kita masukkan mouse nih. Tuh, tetap dia berjalan 150.000 mouse ya. Tetap jalan gitu. Nah, kalau kita masukkan yang lain misalnya apa nih yang nggak ada di produk ya? Misalnya produk Samsung. Produk nggak ada gitu ya. Pokoknya intinya adalah ketika tidak tersedia di dalam nama produk ini
yang kita ketikkan dalam sel ini, maka akan muncul hasil produk nggak ada. Dia kayak ngasih tahu kita gitu loh, produknya nggak ada gitu loh. Jadi ini totalnya pun demikian ya. Totalnya kan dia harga dikali unit gitu kan. Jadi kita boleh sama dengan kita klik harganya, lalu kita kali dengan unitnya gitu kan. Nah ini value juga, error juga ini Pak. Aduh gimana ini Pak, error juga ini. Kenapa? Karena di sini kan teks ya. Teks dikali dengan angka nggak ketemu gitu. Makanya munculnya error value. Nanti ketika datanya tepat, kayak misalnya kita ganti menjadi laptop, baru dia bisa muncul jawabannya karena dia nilai gitu ditampilkan atau value.